Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Kresna Dewi Mulyana, Lisna Apriani, Nita Oktaviani, Nida Sifa Solihah, dan Nisrina Royhana Zakiyah Nafimansyah akan membahas mengenai hubungan IPS dalam penanaman nilai dan norma dalam kehidupan yang saling ketergantungan. Nah, untuk itu langsung saja kita akan mendengarkan pemaparan dari penyaji yang pertama. Saya persilahkan. Nah, untuk materi yang pertama itu tentang pembelajaran. Nah, secara sederhana, pembelajaran itu dapat diartikan sebagai aktivitas menyampaikan informasi dari pengajar kepada pelajar. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, dari pengertian tersebut tadi, kelompok kami menyimpulkan bahwa pembelajaran itu merupakan proses aktivitas kegiatan yang dilaksanakan oleh pendidik dengan peserta didik dengan tentunya sumber belajar, metode pembelajaran, media pembelajaran, ataupun alat pembelajaran lain yang mendukung dalam lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar ini tidak selalu harus di dalam ruang kelas ya, tetapi di luar kelas pun ketika memang terjadi proses kegiatan belajar mengajar itu bisa dikatakan lingkungan belajar. Nah, yang selanjutnya ada pengertian IPS dan pembelajaran IPS. Nah, mari kita sedikit mengulas kembali ya, apa itu pengertian IPS dan pembelajaran IPS. Nah, kita tahu kalau misalkan IPS itu adalah mata pelajaran ya, salah satu mata pelajaran. Nah, IPS itu singkatan dari ilmu pengetahuan sosial. Nah, IPS ini adalah pengetahuan yang diintegrasikan dari berbagai ilmu-ilmu sosial dan humaniora seperti ilmu sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Nah, pembelajaran IPS ini dibelajarkan di SD itu mengajarkan mengenai konsep-konsep esensi ilmu sosial untuk membentuk subjek didik menjadi warga negara yang baik. Nah, kenapa IPS di SD itu dibelajarkan mengenai konsep-konsep esensi ilmu sosial untuk membentuk subjek peserta didik menjadi warga negara yang baik? Ini berhubungan dengan tujuan utama dari pembelajaran IPS, yaitu untuk membentuk dan mengembangkan pribadi warga negara yang baik. Nah, selain itu, pendidikan IPS juga bertujuan untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang ada dalam peserta didik dalam menguasai disiplin ilmu sosial untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, selanjutnya ilmu IPS ini ya, ilmu pengetahuan sosial ini berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial yang lain. Maksudnya bidang ilmu yang banyak bidang ilmu yang bisa dikaji dalam IPS. Yang pertama itu adalah sosiologi. Nah, sosiologi ini berkaitan dengan aspek antar hubungan manusia dengan kelompok lainnya. Nah, yang kedua ada psikologi sosial. Psikologi sosial ini berkenaan dengan aspek kejiwaan manusia sebagai anggota masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada ilmu hukum. Ilmu hukum ini berkenaan dengan norma, peraturan, dan hukum yang ada di satu negara. Nah, adapun ilmu politik itu berhubungan dengan kebijaksanaan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Ilmu pemerintahan berhubungan dengan atau berkenaan dengan aspek-aspek pemerintah dan kenegaraan. Nah, yang selanjutnya itu ada antropologi budaya. Nah, antropologi budaya ini berkenaan dengan aspek-aspek budaya yang ada di suatu negara.
Nah, sedangkan ilmu sejarah itu berkenaan dengan waktu dan ruang dengan aspek kesejahteraan. Nah, sejarah ini ruang lingkupnya tidak hanya masa lampau ya, tetapi membahas juga masa masa kini dan masa yang akan datang. Nah, adapun ilmu geografi itu berkenaan dengan keruangan antara faktor manusia dengan faktor alam dan lingkungan sekitarnya. Yang selanjutnya ada ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia dan kelangkaannya. Nah, yang selanjutnya ada ilmu manajemen. Nah, ilmu manajemen ini berkenaan dengan aspek pengelolaan, pengorganisasian, pengurusan peraturan, dan sebagainya. Nah, yang terakhir ada ilmu pendidikan. Nah, ilmu pendidikan ini berkenaan tentunya dengan pendidikan ya. Eh, IPS itu tentunya tidak hanya berkaitan dengan ilmu-ilmu yang lain, tetapi juga berkaitan dengan ilmu pendidikan. Nah, yang selanjutnya ada pengertian dari nilai. Nah, apa sih nilai? Nah, nilai itu adalah sebuah konsep yang menunjukkan sesuatu yang berharga dalam kehidupan. Nah, itulah sebabnya nilai sering kali dipahami sebagai hal-hal yang baik. Nah, sedangkan nilai sosial itu adalah nilai yang dianut dan dianggap penting oleh suatu kelompok masyarakat. Nah, nilai ini mengacu pada pertimbangan terhadap suatu tindakan, benda, cara untuk mengambil keputusan apakah keputusan yang diambil itu adalah bernilai baik, bernilai benar, atau ataukah sebaliknya. Nah, nilai sosial adalah penghargaan yang diberikan dari masyarakat terhadap sesuatu yang dianggap baik, sesuatu yang dianggap luhur, sesuatu yang dianggap pantas dan mempunyai daya guna fungsional bagi masyarakat. Misalnya kegiatan, misalnya kita menolong seseorang, itu dianggap pantas dan berguna dan bernilai gitu ya. Nah, pengertian lain mengatakan bahwa nilai itu didefinisikan sebagai prinsip standar atau kualitas yang dianggap berharga atau diinginkan oleh orang yang memegangnya. Nah, tentunya nilai-nilai ini memiliki fungsi ya. Nah, fungsi dari nilai sosial itu yang pertama adalah mengarahkan. Nah, mengarahkan di sini maksudnya nilai itu berfungsi untuk mengarahkan masyarakat dalam berpikir, bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, sehingga eh, masyarakat akan lebih berhati-hati dalam berpikir dan bertingkah laku karena memperhatikan nilai-nilai yang ada. Nah, misalkan di dalam keluarga, misalkan adanya tata krama ya, saling menghormati gitu. Anak menghormati kepada orang tua atau adik menghormati kepada kakaknya gitu ya. Nah, yang kedua adalah fungsinya itu sebagai kontrol. Nah, kenapa sebagai kontrol? Kita itu berperilaku di masyarakat tentunya harus dikontrol. Tidak bisa semena-mena gitu ya kita dalam berperilaku. Maka dari itu di sini nilai itu sangat berfungsi untuk mengontrol perilaku masyarakat. Nah, yang selanjutnya ada fungsi nilai sebagai penentu. Nah, fungsi nilai sebagai penentu ini maksudnya adalah nilai itu penentu terakhir bagi manusia dalam memenuhi peran sosialnya. Kita dalam berperan di masyarakat tentunya harus memperhatikan nilai-nilai yang ada, karena itu berhubung ketika bersosialisasi dengan seorang pun tentunya kita harus menempatkan diri dengan baik dengan nilai-nilai yang baik pula. Nah, yang selanjutnya fungsi nilai itu sebagai petunjuk arah. Nah, maksudnya di sini adalah nilai itu petunjuk arah untuk bersikap, bertindak bagi warga masyarakat. Misalnya, kejujuran, keadilan akan menjadi petunjuk atau panutan masyarakat yang bersifat demokratis. Yang selanjutnya, fungsi nilai itu sebagai acuan dan sumber. Nah, maksudnya di sini acuan dan sumber itu motivasi untuk berbuat sesuatu. Misalkan kita memperhatikan nilai-nilai agama gitu ya, nilai-nilai keagamaan. Nah, dari situ
Nilai-nilai tersebut itu bisa dijadikan sebagai acuan dan sumber bagi kita. Nah, yang selanjutnya ada fungsi nilai sebagai alat solidaritas. Alat solidaritas atau mendorong masyarakat untuk saling bekerja sama untuk mencapai sesuatu yang tidak bisa dicapai sendiri. Nah, di sini ketika kita bergotong royong, saling membantu satu sama lain, ya melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya solidaritas, itu akan menanamkan nilai-nilai. Eh, Contohnya nilai-nilai yang ditanamkan di sebuah negara untuk melindungi negara dari ancaman negara lain. Itu kan tidak bisa dilakukan oleh satu orang saja. Ketika kita ingin menyelamatkan negara dari ancaman negara lain, perlu adanya solidaritas dan kerjasama satu sama lain gitu ya. Yang selanjutnya fungsi nilai sebagai pengawas. Nah, nilai itu berfungsi sebagai pengawas, pembatas, pendorong, dan penekan individu untuk selalu berbuat baik. Ketika nilai-nilai tertanam di suatu daerah, di masyarakat, di lingkungan sekitar kita, otomatis itu akan menjadi pengawas bagi kita dan pembatas bagi kita untuk melakukan hal-hal yang dianggap baik bagi kita. Maksudnya tuh kalau misalkan kita memperhatikan nilai-nilai yang ada nih, kita tidak akan berbuat dengan ceroboh. Pasti kita akan memperhatikan nilai-nilai yang ada agar perbuatan kita itu selalu bernilai baik. Yang selanjutnya fungsi nilai itu sebagai alat penetap harga sosial. Nah, nilai itu berfungsi sebagai alat untuk menetapkan harga sosial dari pribadi dan kelompok. Nah, kita bisa membedakan ya antara nilai seorang yang eh, mempunyai nilai yang baik dengan nilai yang buruk. Maksudnya nilai di sini adalah nilai dari sikap, dari perilakunya. Kita bisa membedakan mana perilaku orang yang menurut kita baik, mana perilaku orang yang menurut kita kurang baik. Nah, pasti keduanya memiliki nilai berbeda gitu ya. Otomatis kan kalau misalkan kita melihat seseorang yang misalkan dikatakan dia baik, sopan, disiplin, kita tuh pasti akan menilai dia tuh, wah dia orang yang bagus nih buat diajak berteman gitu. Dia orang yang positif. Berbeda dengan orang-orang yang kurang baik, pasti kita menganggapnya juga kayak ya berbeda aja gitu. Nah, yang selanjutnya terakhir itu adalah fungsi nilai sebagai benteng. Nah, nilai ini berfungsi sebagai benteng perlindungan atau penjaga stabilitas budaya kelompok atau masyarakat. Dengan nilai-nilai yang ada dari budaya leluhur, otomatis itu akan menjaga budaya dari suatu kelompok atau dari masyarakat tertentu. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri nilai sosial. Di sini ada 9 nilai ciri-ciri dari nilai sosial. Yang pertama itu ciri nilai sosial yang pertama merupakan hasil interaksi sosial antar warga dan masyarakat. Nah, nilai-nilai sosial itu hadir tidak kalau kalau bahasa Sunda namanya mau ujug-ujug hadir gitunya, nilai sosial teh pasti itu teh hadir karena adanya interaksi sosial antar warga dan masyarakat. Contohnya di lingkungan keluarga. Slide-nya kemana Bu Lisna? Contohnya di lingkungan keluarga, seorang anak itu bisa menghargai waktu karena orang tuanya mengajarkan dia disiplin sejak dini gitu ya. Nah, otomatis kan nilai itu tuh bukan bawaan dari anaknya, dari si anaknya langsung, tetapi itu dibelajarkan adanya interaksi sosial antara orang tua dan anak tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada ciri nilai sosial itu bukan bawaan sejak lahir, melainkan penularan dari orang lain. Contohnya seperti tadi ya, seorang anak bisa menghargai waktu itu karena melihat orang tuanya yang disiplin dalam menghargai waktu. Jadi ya bukan bawaan lahir anak itu sendiri. Nah, yang selanjutnya
ciri nilai itu adalah terbentuk melalui proses belajar atau sosialisasi. Contohnya yaitu nilai menghargai persahabatan dipelajari ketika anak-anak mempunyai lingkungan pertemanan gitu ya. Uh, Mungkin sebagian orang itu atau orang tua khawatir ketika anak-anaknya berantem, misalkan ketika anak-anaknya mempunyai masalah dengan teman-temannya. Tetapi seharusnya jangan khawatir karena ketika terjadi permasalahan tersebut di lingkungan anak-anak itu akan membentuk nilai karena dari proses tersebutlah anak itu membentuk nilainya sendiri gitu. Yang selanjutnya adalah ciri nilai sosial itu merupakan bagian dari usaha pemenuhan kebutuhan dan kepuasan sosial manusia. Nah, yang kelima, ciri nilai sosial itu bervariasi antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain. Nah, tentunya di setiap daerah itu mempunyai nilai budayanya sendiri gitu ya. Tidak mungkin mungkin ada beberapa yang sama dan pastinya ada juga beberapa yang berbeda. Yang contohnya misalkan nih di negara-negara barat itu sangat dihargai sehingga keterlambatan sulit diterima. Nah, sebaliknya di Indonesia tuh orang yang terlambat itu ya udah menjadi kebiasaan. Nah, berbeda dengan di negara-negara barat ketika orang terlambat itu ya tidak bisa ditoleransi gitu. Kalau di Indonesia mah kan wajar ngaret segini seberapa menit, wajar ngaret seberapa jam gitu karena ya memang budayanya berbeda ya. Yang selanjutnya itu ciri nilai sosial itu dapat mempengaruhi pengembangan diri seseorang baik positif maupun negatif. Nah, tentunya nilai yang ada itu akan mempengaruhi diri seseorang baik itu positif maupun negatif tergantung dari kita yang mengelola nilai itu sendiri. Yang selanjutnya itu nilai memiliki pengaruh yang berbeda antar warga masyarakat. Nah, yang kedelapan, nilai itu cenderung berkaitan antara yang satu dan yang lainnya sehingga membentuk pola dan sistem sosial. Yang terakhir, nilai itu dapat mempengaruhi kepribadian individu sebagai anggota masyarakat. Contohnya, nilai yang mengutamakan kepentingan pribadi akan melahirkan individu yang egois dan kurang peduli. Berbeda dengan seorang yang mempunyai nilai jiwa sosialnya tinggi gitu ya, otomatis dia tidak akan egois, tapi dia akan memperhatikan orang sekitarnya. Nah, yang selanjutnya, nilai yang mengutamakan kepentingan bersama akan membuat individu lebih peka terhadap sosial. Dilanjut, Bu Lisna, slide-nya. Nah, yang pertama itu berupa ukuran atau peraturan sosial yang turut memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Contohnya, misalkan kita ngantri untuk mendapatkan makanan secara tertib. Nah, otomatis di situ kita itu ya mengikuti dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial karena nilai menghargai antrian yang ada menjadi ukuran tertib tidaknya seseorang sekaligus menjadi aturan yang wajib dipatuhi. Walaupun misalkan tidak ada aturan secara tertulis kita wajib mengantri gitu ya, tapi kan ketika seseorang udah peka untuk ngantri gitu ya, itu menjadi nilai yang baik gitu bagi seorang tersebut. Nah, terus yang selanjutnya ketika seseorang mulai peka terhadap belum Bu Lisna, ketika seorang mulai peka atau lebih peka terhadap sosial, pasti akan melibatkan emosi dan perasaan. Misalkan kita melihat seseorang yang misalkan melihat kakek-kakek di pinggir jalan yang sedang kesakitan, otomatis kan timbul rasa iba. Nah, disitulah emosi dan perasaan kita muncul gitu. Yang ketiga itu ada
selalu memberikan pilihan dari sistem-sistem nilai yang ada sesuai dengan tingkatan kepentingannya. Nah, seorang yang lebih peka secara sosial otomatis akan lebih memilih mana yang lebih penting, mana yang kurang penting, mana yang harus didahulukan, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, atau mana yang harus ditinggalkan, bahkan seperti itu. Yang selanjutnya ada nilai-nilai pengelompokan nilai-nilai yang lain. Nah, ada 5 nilai pengelompokan yang lain, yaitu yang pertama nilai berhubungan dengan keindahan atau estetika. Nah, nilai itu tidak selalu berhubungan dengan sikap ya, tetapi berhubungan dengan estetika. Misalkan lukisan yang bagus gitu, itu kan bernilai ya. Suara yang enak didengar juga itu bernilai. Terus ketika misalkan kita membaca novel, itu juga kan otomatis bernilai gitu ya. Nah, selanjutnya ada nilai yang berhubungan dengan pengetahuan. Nah, nilai yang berhubungan dengan pengetahuan itu mengutamakan dan selalu menuntut kebenaran sesuai dengan konsep keilmuan pada umumnya dan berpedoman pada nalar dan logika. Jadi, nilai yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan itu tidak hanya berhubungan dengan logika saja, tetapi harus dibarengi dengan keilmuan yang sesuai. Yang selanjutnya nilai yang berhubungan dengan agama dan kepercayaan. Nah, sumber nilainya itu agama dan kepercayaan. Nah, dari agama dan kepercayaan itu terdapat ajaran-ajaran yang nantinya akan mempengaruhi sikap, perilaku, dan perbuatan kita sesuai dengan ajaran agama yang diajarkan. Yang selanjutnya ada nilai yang berhubungan dengan kebendaan atau ekonomis. Nah, nilai yang berhubungan dengan kebendaan atau ekonomis ini diukur dengan daya guna terhadap usaha manusia dalam mencukupi kebutuhannya, mengingat akan laba rugi dan segala cara dalam memperoleh benda kebutuhan tersebut. Nah, ketika misalkan kita ingin membeli sesuatu, pasti kan kita mikir-mikir ya, apakah ini lebih penting atau ini kurang penting. Terus ketika kita misalkan ingin mendapatkan sesuatu juga, kalau misalkan caranya dengan mencuri, berarti itu bernilai jelek ya, tidak bernilai bagus gitu. Yang selanjutnya ada nilai yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, nilai yang berhubungan dengan kesehatan itu erat kaitannya dengan unsur-unsur biologis. Yang terakhir itu ada nilai yang berhubungan dengan undang-undang atau peraturan negara. Nilai yang berhubungan dengan undang-undang atau peraturan negara ini, yakni menjadi pedoman bagi setiap warga agar mengetahui hak serta kewajibannya. Yang tentunya undang-undang dan peraturan negara di setiap negara itu berbeda. Makanya kita jangan menyamaratakan peraturan yang ada. Mungkin cukup sekian dari saya, dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian norma sosial. Norma sosial itu merupakan seperangkat aturan yang digunakan oleh masyarakat sebagai pedoman untuk bersikap, berperasaan, berpikir maupun bertindak. Sebagai pedoman untuk bersikap itu seperti kita itu bertindak ada patokannya, seperti kita akan berperilaku seperti apa, jadi bertindak berpatokan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat itu ada aturannya. Nah, norma sosial akan berfungsi baik apabila norma itu sudah melembaga dalam diri masyarakat serta ada syarat-syaratnya atau memenuhi syarat. Nah, syarat-syarat yang ada dalam norma sosial itu ada 4. Yang pertama, itu harus diketahui oleh masyarakat. Nah, yang kedua, harus dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Yang ketiga, dihargai. Dan yang terakhir, ditaati dan dilaksanakan. Ada beberapa pengertian norma menurut para ahli. Yang pertama, yaitu menurut John McInnes, di mana norma adalah aturan-aturan atau harapan-harapan masyarakat yang memadu perilaku anggota masyarakatnya. Dan ada juga menurut Brom dan Selznick, di mana norma adalah
rencana ideal perilaku manusia yang memberikan batasan-batasan bagi anggota masyarakat dalam mencapai tujuan hidupnya. Dalam norma sosial itu juga memiliki ciri-ciri, di mana ciri-ciri norma sosial itu ada 5. Ciri yang pertama yaitu umumnya tidak tertulis. Norma sosial itu tidak tertulis. Nah, secara umum, norma sosial pada umumnya tidak tertulis atau lisan. Maka, norma sosial hanya diingat, dipahami, serta diserap dan dipraktekkan oleh para masyarakat, oleh anggota masyarakat dalam menjalani hubungan sosial atau interaksi sosial dalam lingkungannya. Nah, hal ini disebabkan karena norma sosial itu pada dasarnya terbentuk secara tidak sengaja. Oleh sebab itu, wajar jika norma sosial tidak tertulis. Namun, secara langsung didasari akan dipatuhi atau diterapkan dalam berlangsungnya kehidupan masyarakat. Contoh-contoh norma yang tidak tertulis itu, contohnya itu seperti adat istiadat, tata pergaulan, dan ada juga kebiasaan atau pola perilaku yang benar. Ada juga aturan atau bentuk norma sosial yang tertulis seperti norma hukum, di mana tata tertib atau aturan yang ada di dalamnya bersifat tertulis. Nah, selain itu juga ada kaidah-kaidah di dalamnya yang telah disepakati oleh masyarakat dan memberikan sanksi yang mengikat bagi seluruh anggota masyarakat. Nah, untuk ciri yang kedua yaitu hasilnya itu kesepakatan dari masyarakat. Nah, fungsi norma itu sendiri itu kan untuk digunakan oleh anggota masyarakat itu ya. Jadi di mana norma sosial ini cirinya itu disepakati oleh anggota masyarakat itu sendiri. Karena fungsi norma sosial sendiri yang digunakan sebagai suatu patokan atau untuk mengarahkan perilaku para anggota masyarakat ke arah yang dianggap lebih baik dan sesuai, maka norma sosial terbentuk atas dasar kesepakatan bersama. Oleh sebab itu, norma sosial berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat belum tentu berlaku pula dalam lingkungan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena norma sosial itu disepakati oleh lingkungan masyarakat tertentu, kemudian mengarah menunjuk atau kepada kebudayaan masyarakat itu sendiri. Jadi akan beda-beda masyarakat di sini dengan yang lainnya. Dan yang ketiga, yaitu ada warga masyarakat sebagai pendukung sangat menaati. Nah, norma sosial suatu hasil kesepakatan bersama ini memiliki sifat mengikat selain sifat memaksa. Artinya bahwa seluruh aturan sosial yang berguna dalam mengarahkan pola pikir para anggota masyarakat yang bersangkutan serta merupakan suatu yang diinginkan bersama harus ditaati dan dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh seluruh anggota masyarakat tersebut. Tidak hanya ditaati juga, tapi harus juga didukung, dikembangkan, dan juga dijaga keberlangsungannya oleh masyarakat itu tersendiri. Kondisi ini juga tujuannya itu untuk membentuk atau dapat membentuk dan dipahami oleh setiap anggota masyarakat dengan baik sehingga kehidupan masyarakat itu terjalin sesuai dengan yang diinginkan. Yang keempat itu ada norma itu memiliki sanksi di mana kan mengikat dan memaksa. Di mana kalau ada yang tidak sesuai atau melanggar atau tidak menjalankan dengan baik pasti akan ada sanksinya itu sendiri. Tidak hanya sanksi tapi juga jika ada yang menjalankan dengan baik dan sesuai, pasti akan menjadi sorotan atau mendapatkan pujian, juga ditempatkan sebagai contoh yang baik. Dan yang kelima itu, di mana norma sosial ini bersifat fleksibel. Kan di sini tuh ya menyesuaikan dengan perubahan sosial, di mana jika perubahan sosial
masyarakat yang diinginkan berubah, maka norma sosial itu juga akan menyesuaikan di dalamnya. Meskipun tidak berubah semuanya, tetapi akan ada saja di dalamnya itu norma sosial yang akan berubah sesuai dengan perubahan sosial. Materi berikutnya silakan. Nah, baik, yang selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi norma sosial. Di sini dari PPT yang bisa kita lihat ada 4 fungsi norma sosial. Yang pertama, mengatur tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan nilai yang berlaku. Terus yang kedua ada menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Terus yang ketiga membantu dalam mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir ada fungsi norma sendiri ada menjadi dasar dalam memberi sanksi kepada masyarakat yang melanggar norma. Nah, seperti yang tadi Nida Sipa bilang ya, bahwa fungsi norma ini dapat menghadapi sanksi gitu dalam masyarakat ini. Kita bisa lihat ketentuan dari norma sosial ini bisa menyesuaikan dari perubahan-perubahan sosial yang ada, terus dapat menghadapi tujuan masyarakat dalam norma yang sudah ada dalam undang-undang yang sudah disediakan gitu dalam warga masyarakat. Terus yang selanjutnya ada bentuk-bentuk norma sosial. Nah, di sini ada lanjut, Teh Lisna. Nah, yang selanjutnya ada bentuk-bentuk norma sosial. Di sini ada 5. Yang pertama itu USEC, yang kedua itu Volwash, dan yang ketiga itu Mores, dan yang keempat itu Custom, dan yang kelima itu Law. Nah, USEC ini apa? USEC ini adalah cara ini, yang disebut cara ini adalah cara melakukan sesuatu dalam hubungan atau interaksi antar individu dalam masyarakat. Maksud dari USEC ini adalah norma kebiasaan, yaitu perbuatan individu dalam masyarakat. Sanksi yang melakukan penyimpangan dalam norma seperti berupa celaan gitu, yang celaan ini misalkan tidak, norma dari cara ini tidak hukuman yang berat, seperti misalkan ada peserta didik yang memakai pakaian yang kurang rapi. Nah, kita sebagai guru harus memberitahu atau melakukan peringatan gitu. Jadi bukan sebuah celaan. Jadi kita hanya memperingati atau teguran dari sebuah cara ini, bahwa peserta didik ini tidak melakukan pakaian tersebut dengan rapi. Jadi dari norma cara ini kita tahu bahwa memberitahu gitu, ini sebuah hukuman yang ringan gitu, yaitu berupa teguran atau celaan gitu, hanya berupa yang positif seperti itu, seperti membuang sampah sembarangan. Nah, kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada Volwash. Volwash ini adalah norma kebiasaan. Nah, norma kebiasaan ini adalah kebiasaan dari suatu kelompok dalam melakukan suatu hal dengan ketentuan sanksi lebih kuat dari USEG, yaitu ada 2 macam Volwash atau kebiasaan. Yang pertama, yang perlu diikuti dan dipatuhi secara perilaku yang baik dan sopan. Jadi kita harus menaati norma-norma sosial tentang kebiasaan, khususnya bagi peserta didik. Kita harus mendidik mereka bagaimana kebiasaan-kebiasaan ini harus dilakukan, seperti berbahasa yang sopan, menyapa teman, seperti itu. Terus ada kebiasaan yang kedua, yaitu harus dipatuhi dengan dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat. Nah, ciri kebiasaan ini ada 6. Yang pertama itu tidak tertulis, terus tidak diketahui siapa pembuatnya, tidak diketahui kapan dibuatnya, terus sanksinya ringan, eksistensinya bisa dibantah, atau penghukumannya itu komunal. Nah, komunal ini misalkan seperti misalkan berjabat tangan. Nah, itu adalah sesuatu kebiasaan ya, seperti
Terus kalau misalkan pola, nah itu adalah sebuah kebiasaan, norma kebiasaan yang harus dilakukan. Nah, terus ada yang ketiga namanya mores. Mores ini adalah tata kelakuan. Nah, tata kelakuan ini adalah aturan yang harus diterima oleh masyarakat dari biasanya berhubungan dengan sistem kepercayaan dan keyakinan agama. Nah, norma mores ini adalah yang dilandasi dengan sebuah moral. Nah, oleh karena itu dalam percakapan sehari-hari, norma ini harus dikenal sebagai norma yang moral. Mores ini tidak dibuat secara tiba-tiba, melainkan tumbuh secara sebuah kebiasaan seperti yang tadi saya bahas ini. Norma tata kelakuan ini seperti bersikap atau melakukan kebiasaan-kebiasaan baik lainnya. Nah, ciri dari mores ini sama seperti norma kebiasaan, yaitu tidak tertulis, tidak tahu siapa pembuatnya, tidak diketahui kapan dibuatnya, sanksinya relatif lebih berat, dan eksekusinya tidak bisa dibantah atau hukumannya komunal. Nah, contoh dari mores ini bisa kita lihat, yaitu misalkan berupa larangan di bidang makanan seperti misalkan kita dalam Islam kita tidak boleh memakan daging babi, terus larangan yang diri itu tidak boleh, mohon maaf, misalkan dalam diri sendiri tidak boleh mempertontonkan buah dada seperti itu, terus tidak boleh berbahasa yang kasar. Nah, itu mores ya, tata kelakuan yang harus kita terapkan terhadap peserta didik seperti itu. Terus ada custom. Nah, custom ini adalah adat istiadat. Nah, adat istiadat ini adalah jenis norma yang memiliki sanksi yang keras bagi pelanggannya berupa penolakan atau pengadilan. Seperti halnya ada adat sungkeman kepada orang tua yang lebih tua. Jadi kita adat istiadat ini harus menghormati norma-norma kebiasaan yang harus kita lakukan dengan adat istiadat kepada orang yang lebih tua seperti itu. Seperti kita harus menghormati guru, kepala sekolah, dan yang lain-lain. Terus ada yang terakhir nih, ada law atau hukuman. Nah, norma hukuman ini apa? Norma hukuman ini seperti serangkaian atau petunjuk kaidah yang manusia yang buat gitu tentang penjabat yang selalu berwenang-wenang, yang berisikan perintah ataupun larangan bagi manusia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi hukum ini kita tahu gitu bahwa pelanggar atau yang akan dijatuhi sanksi ini harus lanjut kepada pihak yang berwenang. Contohnya adalah orang yang mencuri, terus ada orang yang membunuh. Seperti berita-berita sekarang banyak banget hukum-hukum atau norma yang tidak sesuai dengan wewenang. Jadi kita harus menaati norma-norma yang ada gitu sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada seperti itu. Itu adalah contoh dari norma hukum yang dijatuhi sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Seperti itu. Bisa dilanjut dengan materi yang selanjutnya. Ya, untuk materi selanjutnya yaitu perilaku sosial. Nah, kita bisa lihat di sini perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Nah, yang artinya bahwa kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suasana saling mendukung, kebersamaan. Nah, untuk itu manusia juga dituntut mampu bekerja sama, saling menghormati, tidak mengganggu hak lain, toleran dalam hidup masyarakat. Nah, selanjutnya Bu. Di sini kita lihat ada faktor-faktor perilaku sosial. Yang pertama ada perilaku dan karakteristik orang lain, lalu proses kognitif, lalu faktor lingkungan, dan tata budaya. Nah, untuk yang pertama yaitu perilaku dan karakteristik orang lain. Nah, faktor-faktor perilaku sosial ini kita ambil dari pendapat Darren dan Brian ya. Nah, untuk yang pertama perilaku dan karakteristik orang lain. Pada aspek ini, guru memegang peranan penting sebagai sosok yang akan dapat berpengaruh pembentukan perilaku sosial siswa. Nah, oleh karena itu, ia akan memberikan pengaruh yang cukup besar dalam mengarahkan siswa untuk melakukan sesuatu perbuatan. Nah, yang kedua ada proses kognitif. Nah, untuk proses kognitif ini memuat ide-ide keyakinan dan pertimbangan yang menjadi dasar kesadaran sosial seseorang akan berpengaruh terhadap perilaku sosialnya. Nah, yang ketiga ada faktor lingkungan. Nah, faktor lingkungan ini terkadang dapat berpengaruh
untuk perilaku sosial seseorang ya. Misalkan orang yang berasal dari daerah pantai atau pegunungan. Nah, yang terbiasa dengan berkata keras gitu kan. Nah, maka perilaku sosialnya itu seolah keras pula. Jadi, ketika ada di lingkungan masyarakat yang berbeda, yang maksudnya yang lembut dan halus, nah, dalam bertutur kata maka akan terasa asing untuk masyarakat yang berasal dari daerah pantai dan pegunungan. Lalu yang terakhir ada tata budaya. Nah, tata budaya ini misalkan yaitu seseorang yang berasal dari etnis budaya tertentu mungkin akan terasa aneh berperilaku sosialnya ketika berada dalam lingkungan masyarakat yang beretnis budaya yang lain atau berbeda. Nah, ini tidak jauh beda kalau tata budaya itu dengan faktor lingkungan ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu. Nah, lalu selanjutnya ada bentuk dan jenis perilaku sosial. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 ya. Ada kecenderungan perilaku sosial, lalu ada kecenderungan perilaku dalam hubungan sosial, dan juga kecenderungan perilaku ekspresif. Nah, kecenderungan perilaku sosial ini, yang pertama ada kecenderungan perilaku peran. Nah, dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama ada sifat pemberani dan pengecut secara sosial. Nah, orang yang memiliki sifat pemberani secara sosial biasanya dia suka akan mempertahankan dan membela haknya, tidak malu dan juga atau tidak segan melakukan sesuatu perbuatan yang sesuai norma di masyarakat dan mengedepankan kepentingan diri sendiri. Nah, lalu sebaliknya untuk sifat pengecut menunjukkan perilaku atau keadaan sebaliknya dari sifat pemberani ini, seperti kurang suka mempertahankan haknya, malu atau segan, dan juga kurang untuk mengedepankan kepentingannya. Lalu ada sifat berkuasa dan patuh. Nah, orang yang sifat sok berkuasa dalam perilaku sosial biasanya ditunjukkan oleh perilaku yang seperti bertindak tegas, berorientasi, percaya diri, berkemauan keras, atau suka memberi perintah dan memimpin langsung. Sedangkan sifat yang patuh atau menyerah menunjukkan perilaku sosial yang sebaliknya, misalkan kurang tegas dalam bertindak, lalu tidak suka memberi perintah, dan juga tidak berorientasi pada kekuatan atau kekerasan. Nah, lalu ada sifat inisiatif secara sosial dan pasif. Nah, orang yang memiliki sifat inisiatif biasanya akan mengorganisasikan kelompok, tidak suka mempersoalkan latar belakang. Nah, suka memberi masukan atau suatu saran dalam berbagai pertemuan, dan biasanya suka mengambil alih kepemimpinan. Sedangkan sifat orang yang pasif secara sosial ditunjukkan perilaku yang bertentangan dengan sifat orang yang aktif. Misalnya, perilakunya yang dominan diam, kurang berinisiatif, tidak suka memberi saran atau masukan. Biasanya yang kalem-kalem, yang pasif banyak. Lalu sifat mandiri dan tergantung. Nah, orang yang memiliki sifat mandiri biasanya membuat segala sesuatunya dilakukan oleh dirinya sendiri. Seperti membuat rencana sendiri, melakukan sesuatu dengan cara sendiri, dan juga tidak suka berusaha mencari nasihat atau dukungan orang lain. Secara emosional juga cukup stabil. Sedangkan sifat orang yang ketergantungan itu cenderung menunjukkan perilaku sosial sebaliknya, yaitu seperti melakukan segala sesuatu harus selalu mendapat saran dan dukungan dari orang lain, dan keadaan emosionalnya juga relatif labil. Nah, yang kedua ada kecenderungan perilaku dalam hubungan sosial. Nah, kecenderungan yang kedua juga ini dibagi 4 ya. Yang pertama, dapat diterima dan ditolak oleh orang lain. Orang yang memiliki sifat dapat diterima oleh orang lain biasanya tidak berprasangka buruk terhadap orang lain, loyal, dipercaya, pemaaf, dan tulus menghargai kelebihan orang lain. Sementara sifat orang yang ditolak biasanya suka mencari kesalahan dan tidak mengakui kelebihan orang lain. Yang kedua ada suka bergaul dan tidak suka bergaul. Orang yang suka bergaul biasanya memiliki hubungan sosial yang baik, senang bersama dengan yang lain, dan senang berpergian. Sedangkan orang yang tidak suka bergaul menunjukkan sifat dan perilaku yang sebaliknya. Yang ketiga ada sifat ramah dan tidak ramah. Nah, orang yang bersifat ramah biasanya periang, hangat, terbuka, mudah didekati orang, dan suka bersosialisasi. Nah, untuk yang tidak ramah cenderung bersifat sebaliknya dari yang ramah, yaitu sulit untuk bersosialisasi ya, tidak terbuka dan juga pendiam.
kayak jutek gitu kelihatannya. Lalu ada simpatik dan tidak simpatik. Nah, orang yang memiliki sifat simpatik biasanya peduli terhadap perasaan dan keinginan orang lain, murah hati dan suka membela orang yang tertindas. Nah, sedangkan orang yang tidak simpatik, nah menunjukkan sifat aja yang sebaliknya dari sifat simpatik, berarti tidak peduli. Maksudnya kalau ada orang yang lihat tertindas juga bodo amat. Nah, lalu ada kecenderungan perilaku ekspresif. Nah, yang pertama, sifat suka bersaing dan tidak suka bersaing. Nah, orang yang suka bersaing biasanya menganggap hubungan sosial sebagai perlombaan, lawan. Nah, sifat saingan yang harus dikalahkan. Nah, sedangkan sifat yang tidak suka bersaing menunjukkan sifat-sifat sebaliknya. Nah, ya, lalu yang kedua ada sifat agresif dan tidak agresif. Nah, orang yang bersikap agresif itu biasanya langsung langsung menyerang ke orang lain, lalu pendendam, menentang. Nah, kalau yang tidak agresif biasanya kalem ya. Yang ketiga ada sifat kalem atau tenang secara sosial. Nah, orang yang kalem biasanya tidak nyaman jika berada dengan berbeda dengan orang lain. Terus mengalami kegugupan, malu, ragu-ragu, dan merasa terganggu jika ditonton. Lalu yang terakhir ada sikap pamer atau menonjolkan diri. Nah, orang yang suka pamer biasanya berperilaku berlebihan, suka mencari pengakuan, berperilaku aneh untuk mencari perhatian orang lainnya. Inti nama caper lahnya itu. Mangga. Nah, baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan mengenai implementasi penanaman nilai dan norma. Penanaman nilai dan norma ini sangat penting dalam mewujudkan sikap disiplin siswa, menasehati siswa, serta membiasakan siswa membaca doa setiap pagi, memaknai atribut lengkap ke sekolah. Nah, itu merupakan contoh dari implementasi penanaman nilai dan norma. Nah, pengimplementasian ini pada diri anak itu sangat penting dan sangat tepat untuk menentukan sekali. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan harus menanamkan kebaikan melalui kontrol. Nah, kita sudah mengetahui bahwa nilai itu adalah sesuatu yang berharga, sehingga kita sering mendengar sesuatu yang bernilai. Nah, atau takaran baik dan buruk, atau bahkan makna, penghargaan, pantas tidak pantas. Nah, nilai itu berfungsi untuk mengarahkan, mengontrol, penentu, petunjuk, dan pengawas. Nah, sedangkan norma yaitu aturan yang digunakan oleh masyarakat. Nah, aturan ini dapat berfungsi apabila diketahui, dipahami, dihargai, dan ditaati oleh masyarakat. Nah, implementasi ini harus dilakukan dari lingkungan yang paling terdekat, yaitu lingkungan rumah, melalui keluarga. Lalu bisa diimplementasikan atau dibelajarkan di sekolah melalui pembelajaran. Nah, lalu akan diimplementasikan juga dalam kehidupan nyata, yaitu kehidupan masyarakat. Nah, di sekolah ini penanaman nilai dan norma sangat penting dalam mewujudkan sikap disiplin siswa, menasehati, serta membiasakan diri untuk taat aturan. Nah, contohnya itu tadi seperti berdoa, berpakaian rapi, menghormati orang tua, guru, ataupun menghormati sesama temannya. Nah, proses untuk supaya peserta didik dapat terbiasa itu dapat diterapkan oleh guru, misalnya dengan pendisiplinan, dan hal itu merupakan dari penanaman nilai dan norma itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah hubungan pembelajaran IPS dengan pembelajaran nilai dan norma. Nah, pembelajaran IPS untuk nilai dan norma ini saling berkaitan, karena dalam pembelajaran IPS itu terdapat fenomena-fenomena sosial, yang dimana fenomena sosial itu terdapat juga nilai dan normanya, jadi tidak dapat dipisahkan. Nah, fenomena-fenomena sosial juga terdapat di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Nah, usaha sadar itu tidak boleh dilepaskan dari lingkungan peserta didik berada, terutama dari lingkungan budayanya, karena peserta didik hidup tak terpisahkan dalam lingkungannya, dan bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah budayanya, dan bertindak sesuai dengan
kaidah-kaidah budayanya, tujuan pembelajaran IPS ini tidak semata-mata untuk menyiapkan peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, namun yang lebih penting adalah pembentukan dan pelatihan peserta didik untuk memiliki literasi sosial dan budaya kebangsaan yang tinggi. Nah, untuk itu pembelajaran IPS di sekolah ini sedianya mengacu pada format keterpaduan dan kesejajaran dengan isu-isu sosial aktual yang ada dan berkembang di masyarakat seperti abrasi, moral kebangsaan, krisis kepercayaan, masalah hak asasi manusia, masalah keadilan, pencemaran lingkungan, abrasi nilai-nilai budaya kebangsaan. Nah, dari pembelajaran IPS tersebut yang mengandung banyak sekali nilai dan norma di dalamnya, diharapkan peserta didik ini mampu menjadi individu yang berkarakter dan juga berakhlak mulia yang nantinya akan digunakan atau akan berbaur dengan lingkungan sosial budaya. Nah, mungkin berikut materi yang dapat kelompok 1 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga kita semua dapat mengambil ilmu dari pemaparan tersebut. Semoga kita selalu disehatkan, dan juga semoga kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.